Apa yang dilakukan NU tiada lain merupakan manifestasi dari ajaran Islam sendiri, menjalankan titah suci Al-Quran untuk menjaga keharmonisan antar sesama warga negara, sesama umat Islam, dan sesama umat manusia di muka bumi. Transcendent tentang masa depan peradaban umat manusia sebagaimana yang dihasilkan oleh para bapak pendiri bangsa kita. Ini yang luar biasa, yang harus dipahami oleh kita semua supaya kita tahu bahwa pekerjaan kita masih banyak. Ini bukan hanya soal merdeka lalu lomba lari bawa kelereng, tapi ini atau lomba makan kerupuk, tapi ini tugas peradaban. Peradaban. Nah, Nahdlatul Ulama sebetulnya sudah memulai kesadaran itu pada tahun 1926 ketika para kiai mendirikan Jamiah ini. Jamiah ini didirikan untuk menyongsong peradaban baru bagi seluruh umat manusia. Ini bukan hanya soal bertengkar dengan Wahabi saja, soal peradaban baru. Karena sebelum itu, selama 1300 tahun lebih, peradaban Islam bingkai di dalam format khilafah atau kesultanan atau kerajaan dengan penguasa tunggal selama 1300 tahun lebih, ya, sejak zaman para khalifah, Khulafaur Rasyidin, zaman semuanya begitu. Nah, tiba-tiba bangunan peradaban Islam yang raksasa itu runtuh dan para kiai pendiri NU sudah melihat bahwa ini saatnya perubahan, tidak mungkin balik lagi, tidak mungkin masa lalu dikembalikan lagi. Bayangkan sekarang Turki Utsmani yang membentang dari Maroko sampai ke India Barat, dan penguasa Turki selama ini mereka tidak melakukan konsolidasi peradaban. Mereka berkuasa, ngambil upeti, dipakai sendiri begitu saja. Itu beratus-ratus tahun itu sebabnya umat Islam tidak pernah punya rasa kebersamaan di dalam karakteristik peradabannya, karena mereka tidak terkonsolidasi selama ratusan tahun di bawah Turki Utsmani. Beda dengan zaman Abbasiyah misalnya, itu luar biasa konsolidasi peradaban sehingga lahir karya-karya besar. Zaman Turki Utsmani itu tidak ada karya-karya di dalam ilmu pengetahuan yang raksasa seperti yang dilahirkan pada zaman Abbasiyah. Sehingga begitu penguasanya jatuh, runtuh, ini ya seperti apa ya, ini betul-betul seperti tasbih yang putus talinya, biar sudah nggak bisa ambiar, nggak bisa dikejar lagi, ambiar. Dulu hanya sobat ambiar. Jadi itu yang terjadi. Ini yang dilihat oleh para kiai kita. Itu sebabnya kemudian didirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Itu setelah Komite Hijaz. Apa yang dilakukan oleh Komite Hijaz ini? Betul bahwa pada waktu itu Komite Hijaz yang dipimpin oleh Ki Abdullah Habibullah ini melakukan negosiasi, mengajukan jumlah tuntutan kepada Raja Abdul Aziz Al Saud. Tapi itu hanya sebagian saja dari cerita. Ada yang lebih besar dari itu, yaitu bahwa Kiai Wahab sebetulnya ingin melihat apakah ini Saudi ini layak menjadi model peradaban baru pengganti Turki Utsmani. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak bisa. Itu sebabnya pulang dari Komite Hijaz, beliau kemudian berinisiatif mengajak para kiai-kiai mendirikan Jamiah yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Simbolnya jagat, karena memang yang dipikirkan adalah seluruh dunia, seluruh umat manusia, bukan cuma pondok pesantren Tebuireng atau Tambak Beras atau Denaran saja, seluruh umat manusia. Nah,
Itu sebabnya namanya Nahdlatul Ulama. Karena ini Islam sedang mencari model peradaban baru. Sehingga harus ditemukan apa sebetulnya yang hakiki dari Islam itu, supaya mampu bangkit lagi sebagai peradaban baru. Nah, kalau pertanyaannya adalah apa hakikat Islam, siapa yang bisa jawab? Kalau pertanyaan adalah apa sebetulnya Islam itu, ma huwal Islam, siapa yang bisa jawab? Ya ulama, nggak mungkin bakul getuk, nggak mungkin politisi, nggak mungkin ulama. Itu sebabnya Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya para kiai itu tidak merasa cukup bahwa sebelumnya sudah ada Nahdlatul Tujar, bahwa sebelumnya ada Nahdlatul Waton. Tidak cukup, kita harus dirikan Nahdlatul Ulama sebagai rintisan upaya sejak bangkitnya kesadaran tentang perubahan peradaban untuk menemukan model peradaban baru yang membawa kemaslahatan bukan hanya untuk kiai-kiai dan santri-santrinya saja, bukan hanya untuk bangsa Indonesia saja, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia. Inilah yang kemudian berproses terus-menerus di dalam dialog, sehingga yang lahir dari dokumen-dokumen tentang kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah dokumen-dokumen tentang visi peradaban dunia. Bukan hanya tentang orang-orang kulit coklat ini, tapi tentang orang pada umumnya. Itu sebabnya paragraf pertama dari Mukadimah UUD 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini universal dan transenden, tidak dimiliki oleh bangsa manapun di dunia ini selain bangsa Indonesia. Maka kita harus berani menawarkan kepada dunia ini gagasan-gagasan ini sebagai jalan keluar dari kekacauan yang sekarang sedang terjadi. Ini sudah 100 tahun sejak runtuhnya tata dunia lama, dan dunia belum menemukan tata dunia baru yang sungguh-sungguh stabil. Nah, ini kita punya ruang besar untuk menyodorkan konsep-konsep dasar yang dijadikan dasar bagi keberadaan bangsa Indonesia ini kepada dunia untuk diadopsi sebagai dasar bagi model peradaban baru, model tata dunia baru yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, didasarkan pada penghargaan atas kesetaraan hak di antara sesama umat manusia. Yang itu adalah inti dari gagasan-gagasan yang dituangkan di dalam UUD 45 Pancasila. Terus dengan kelompok-kelompok yang ingin yang kemarin kayak Gus, itu sebenarnya gimana Gus itu wacana-wacana yang tidak, ya katakan tidak sudah Pancasila lah, tidak yang masuk radikal tuh ya. Kan kalau kita ajak lihat fakta lah, jangan cuma mimpi, lihat fakta. Orang-orang ajak bikin khilafah, ya, seluruh dunia Islam satu khilafah. Ya. Itu berarti kalian harus bubarkan Indonesia, kalian harus bubarkan Malaysia, bubarkan Brunei, bubarkan Pakistan, bubarkan Iran, Afghanistan, bubarkan semua. Kalian mau menumpahkan berapa banyak darah untuk semua itu? Gitu loh. Sementara kita tahu kita punya kaidah Darul Mafasid, al-Rajihah,
muqaddam ala jalbil masalih al marjuhah. Masalih, maslahat dari khilafah itu masih madnun, masih asumsi-asumsi. Sementara mafasidnya sudah jelas, sudah terbukti. Itu yang sudah mencoba pakai kekuatan militer, buktinya ISIS, Al-Qaeda, buktinya apa hasilnya? Cuma pertumpahan darah lebih banyak dan tidak mencapai apa-apa. Terjadi hanya degradasi nilai-nilai kemanusiaan justru. Berarti mafasidnya rojihah, harus kita hindari. Gitu. Tentang hari ini ya, ini kita sedang gunjang-ganjing. Bukan hanya kita, seluruh dunia gunjang-ganjing. Satu hal yang penting, apapun cara berpikir Anda, apapun pendapat Anda, tidak ada jalan keselamatan selain bahwa kita harus selamat bersama-sama. Kalau kita tidak bisa selamat bersama-sama, alternatifnya hanya runtuh bersama-sama. Maka dalam konteks ini semua perdebatan, semua pertentangan ini harus disikapi dengan nilai dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita berhasil dalam meneguhkan hal ini, kita akan menjadi teladan bagi seluruh dunia.